Informasi terkini di Agam Sumatera Barat kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim. Reza, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi para pengungsi dan juga warga yang terdampak banjir bandang terutama di Kabupaten Agam? Seperti apa posko medis dan juga pelayanan kesehatan bagi warga terdampak? Ya baik, Juno dan juga saudara, untuk fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan begitu ya di Kabupaten Agam, terutama di Puskesmas Koto Alam di tempat saya mengabarkan ini memang sudah mulai berjalan normal setelah kurang lebih 10 hari ini tidak ada pelayanan kepada warga dan juga korban. Maksud kami dari warga di sekitar Puskesmas Koto Alam. Hingga saat ini memang pelayanan tadi dibuka sejak pagi begitu, warga pun ini sudah mulai mendatangi puskesmas untuk untuk berobat begitu, karena memang sejumlah warga yang berada di wilayah Koto Alam, kemudian Kayu Pasak dan juga di wilayah Kampung Tangah, Kabupaten Agam, Kecamatan Palembayan ini memang beberapa di antaranya mengeluhkan ada gatal-gatal, kemudian inspeksi saluran pernafasan dan juga demam. Kemudian warga pun jika tidak bisa datang langsung ke puskesmas dari Puskesmas Koto Alam ini dan juga tim dokter dan relawan dokter yang diterjunkan langsung begitu ya ke bencana banjir bandang Kabupaten Agam ini langsung mendatangi posko pengungsian ataupun rumah-rumah warga begitu. Nah, hingga saat ini di Puskesmas Koto Alam walaupun sudah berjalan normal untuk pelayanan di polikliniknya karena dokternya juga sudah lengkap, ada dokter spesialis juga begitu ya. Namun untuk perawatan rawat inap maksud kami ini masih belum bisa dilakukan di Puskesmas Koto Alam. Mengapa demikian? Karena Puskesmas Koto Alam ini adalah salah satu posko utama kesehatan yang ada di Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, sehingga memang untuk menghindari menumpuknya pasien begitu ya, jika ada yang berobat ataupun darurat ini untuk perawatan atau rawat inap maksud kami ini, jika ada pasien yang harus dirawat inap ini akan dirujuk ke RSUD Lubuk Pasang. Kabar baiknya juga adalah bagi warga yang kemarin terdampak banjir bandang secara langsung yang mengalami luka-luka begitu yang harus dirujuk dan kemudian sudah bisa melakukan rawat jalan, ini tidak harus kembali melakukan rawat jalan di RSUD Lubuk Pasang, namun bisa melakukan rawat jalan di Puskesmas Koto Alam sehingga tidak terlalu jauh, karena memang untuk ke RSUD Lubuk Pasang sendiri jika harus melakukan rawat jalan berjarak dari tempat kami melaporkan atau di wilayah terdampak ini kurang lebih 1 jam. Ini kabar baiknya, warga yang kemarin terdampak ini bisa langsung melakukan rawat jalan di Puskesmas Koto Alam. Kemudian untuk di pengungsian sendiri tidak jauh berbeda begitu dari warga sekitar. Di pengungsian banyak sekali warga terutama ini lansia begitu yang mengeluhkan terkait inspeksi saluran pernafasan, karena di Kabupaten Agam ini terutama di lokasi terdampak banjir bandang, lumpur sisa-sisa material banjir bandang berupa lumpur yang tebal ini sudah mengerim gitu ya, kemudian debunya juga sangat tebal begitu. Jika dilewati kendaraan besar atau kendaraan yang cukup kencang melaju, ini debu ini akan terangkat ke udara dan berpotensi untuk terhirup oleh warga begitu, sehingga kemarin saat dibutuhkan masker begitu ya, tim dokter juga ini mengimbau kepada warga dan juga pengungsi jika harus keluar dari lokasi pengungsian ataupun rumah harus menggunakan masker. Kabar baiknya lagi Juno dan juga saudara bahwa seiring berjalannya poliklinik atau pelayanan kesehatan di Puskesmas Agam ini, air bersih yang kemarin di sini sangat kekurangan, saat ini air bersih sudah bisa disalurkan dengan baik begitu ya, walaupun memang harus melalui mobil tangki air dari Kementerian Pekerjaan Umum begitu ya, karena memang pipa saluran air di sini memang masih belum bisa betul sepenuhnya begitu, sehingga air bersih ini dipasok ke Puskesmas Koto Alam sehari 2 kali, sehingga kebutuhan air bersih saat ini di Puskesmas Koto Alam ini mencukupi. Kemudian pasokan listrik juga di Puskesmas ini ataupun di Kecamatan Palembayan ini sudah bisa dirasakan kembali oleh warga, sehingga vaksin-vaksin yang ada di Puskesmas Koto Alam untuk keperluan warga jika harus vaksin terutama anak-anak begitu ya, bisa disimpan langsung di Puskesmas atau di lemari pendingin Puskesmas, karena pada waktu itu vaksin yang
harusnya disimpan di Puskesmas Kota Alam karena listrik mati pada saat itu, karena kulkas ini atau lemari pendingin ini harus non-stop gitu ya, harus menyala. Ini akhirnya pada saat listrik mati dipindahkan dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam yang jaraknya cukup jauh dari sini. Nah, kabar baiknya listrik sudah menyala, vaksin pun saat ini bisa disimpan untuk keperluan bagi warga di Puskesmas Kota Alam. Demikian, Juno. Kita harapkan pelayanan kesehatan terutama di Kota Alam, Kabupaten Agam dapat berjalan maksimal bagi warga terdampak banjir bandang dan warga juga mendapatkan bantuan logistik termasuk air bersih dan juga makanan yang maksimal. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga Abdul Rohim, menjaga keselamatan juga kondisi Anda di sana.